Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Marlia Sastro SHMO yang telah memberikan tugas negosiasi perencanaan kontrak kepada kami. Di sini kami dari kelompok 6 akan memperagakan negosiasi infrastruktur jalan, pembangunan jalan lebih tepatnya di lintas Sumatera. Jadi selamat menyaksikan. Saya Cantika Angelina Simanjunta, NIM 2205100018 sebagai negosiator pertama. Perkenalkan, nama saya Syarul Fatih dengan NIM 2205100363 sebagai pihak pertama dengan jabatan sebagai Direktur Jenderal Bima Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat edaran Direktur Jenderal Bima Konstruksi nomor 73/DK/2023. Perkenalkan, nama saya Alza Azhara Wufki dengan NIM 22051096 dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dengan surat edaran Direktur Utama nomor IPSK/DIK/2023/001. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Latifa dengan NIM 2205100011. Saya di sini sebagai saksi 2. Perkenalkan, nama saya Najla Syakira dengan NIM 2205100344. Di sini peran saya itu sebagai negosiator. Perkenalkan, nama saya Nanda Setia Saputra dengan NIM 2205100161. Di sini saya berperan sebagai saksi pertama. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cantika Angelina Simanjunta selaku negosiator Bapak Yasir Al-Fatih berdasarkan surat kuasa yang telah saya lampirkan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada pertemuan hari ini, terutama pada rekan-rekan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas detail pelaksanaan nota kesepahaman terkait proyek preservasi jalan nasional lintas timur Sumatera. Kami berharap melalui negosiasi ini kita dapat menyepakati langkah-langkah strategis untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan saling menguntungkan. Mari kita mulai. Baik, terima kasih Ibu Cantika atas sambutannya. Perkenalkan, saya Najwa Syakira selaku negosiator dari Ibu Alza. Berdasarkan surat kuasa yang telah saya lampirkan, kami juga di sini ingin menyampaikan apresiasi atas undangan dari Kementerian PUPR untuk pertemuan pada hari ini. Sebagai mitra dalam proyek ini, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan yang penuh, terutama dalam aspek pendampingan transaksi. Kami percaya bahwasanya dengan komunikasi yang baik, proyek ini dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Kemudian, kami juga siap untuk memulai diskusi pada hari ini dengan memberikan masukan terkait agenda yang telah disiapkan. Baik, kami mengapresiasi pertemuan ini untuk memastikan pelaksanaan proyek preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Utara berjalan lancar. Sebagai pihak penyedia fasilitas pendanaan awal, kami ingin memastikan rincian tanggung jawab yang akan dibagi di antara kedua pihak. Terima kasih Pak Yasir. Kami juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan transaksi hingga proyek ini terrealisasi. Namun, kami perlu klarifikasi terkait skema pendanaan, terutama tanggung jawab untuk biaya penyiapan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan akan disiapkan oleh tim kami dengan dukungan dari tenaga ahli eksternal. Biaya terkait akan dikoordinasikan dengan anggaran kami. Namun, kami berharap PT Penjamin Infrastruktur dapat menyediakan sebagian biaya konsultasi tersebut melalui mekanisme cost sharing. Betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Yasir, di mana juga kita mengetahui bahwasanya sesuai dengan poin dalam nota kesepahaman kita, di mana setiap biaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut dalam nota kesepahaman kita harus membayar secara bersama antara pihak ibu dan pihak bapak juga, seperti itu. Namun dari pengalaman kami, pembagian ini harus sangat jelas. Apakah Kementerian PUPR memiliki estimasi anggaran awal? Estimasi awal untuk konsultasi adalah 3 miliar, tapi kami mengusulkan PT Penjamin Infrastruktur menanggung 30%. Apakah ini bisa diterima?
Angka itu cukup besar. Kami perlu melihat kembali ruang lingkupnya. Apakah pendampingan evaluasi prastudi kelayakan termasuk dalam estimasi tersebut? Tidak. Pendampingan evaluasi prastudi kelayakan akan kami tanggung sepenuhnya. Anggaran 3 miliar ini hanya untuk penyiapan dokumen lingkungan. Baik, dengan penjelasan itu, kami akan setuju menanggung 30% dari biaya tersebut. Namun, kami meminta jadwal penyelesaian dokumen lebih terperinci agar kami bisa mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Tentu, kami akan mengirimkan jadwal detail kepada tim Anda sebelum akhir minggu ini. Baik, jika ini sudah disepakati, mari kita tuangkan poin-poin ini ke dalam dokumen kerja tambahan sebagai lampiran nota kesepahaman. Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Cantika. Apakah rekan-rekan sepakat? Namun sebelum itu, saya harus memastikan bahwasannya berkas-berkas yang disiapkan oleh Bapak, yang diminta oleh Ibu Alja tadi, harus segera disediakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak terjadi ketidaksesuaian, agar nanti kedepannya bisa berjalan lebih lancar lagi. Mungkin saja itu saya rasa cukup dan sepakat terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dan juga oleh kuasa hukumnya juga. Mungkin dari Ibu ada? Tidak. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap ini menjadi awal yang baik untuk proyek strategis ini. Terima kasih juga Pak Yasir. Kami optimis bahwa proyek ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Jadi kami- untuk agenda selanjutnya kita akan membahas tentang kontrak yang sudah disepakati oleh para pihak. Jadi bagaimana Pak Nanda tadi mau ngomong? Dan kami juga akan segera memproses bagaimana hasil dari kesepakatan kita hari ini, dan mohon kepada Ibu Alja dan Bapak Yasir untuk sabar menunggu hasil yang telah kami sediakan. Oke, baik. Baik, sesuai dengan agenda ini, pada hari ini kita sudah sepakat ya, secara bersama-sama apa yang kita sepakati. Berarti kita sepakat bahwasanya Bapak Yasir dan Ibu Alja sepakat bahwasanya untuk menanggung biaya infrastruktur pembangunan jalan ini secara bersama-sama, tepat sekali seperti itu. Iya, benar. Tepat sekali. Dan juga berarti kedua belah pihak sudah sepakat bahwasanya biaya pembangunan ini akan ditanggung secara bersama-sama, seperti itu. Iya. Baik, sudah tepat. Jadi di sini juga kami dari saksi memerlukan apa saja isi MOU dari awal. Jadi bisakah saudara memaparkan sedikit apa isi dari MOU tersebut? Iya, baik Pak Yasir, Bapak Nanda ingin membaca, Bapak Nanda menginginkan Anda untuk membaca maksud dan tujuan dari nota kesepahaman yang telah kita Ya, buat. betul sekali. Oke, baik. Saya coba bacakan, yaitu maksud dan tujuannya nota kesepahaman ini akan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengadakan pertemuan dan diskusi tentang topik yang dapat menjadi rencana kegiatan dalam rangka koordinasi guna mewujudkan proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dan Badan Usaha Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ruang lingkup yang akan disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah kegiatan program makmur yang meliputi yang pertama penyiapan kajian akhir prastudi kelayakan, yang kedua pendampingan penyusunan dokumen lingkungan hidup, yang ketiga dokumen pendukungan proyek, yang keempat pendampingan evaluasi pra-kualifikasi dan proses lelang, yang kelima pendampingan penjamin infrastruktur dan perolehan pembiayaan, yang terakhir yaitu hal ini yang disepakati oleh para pihak. Kemudian pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, pihak pertama akan melaksanakan fasilitas secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, masing-masing pihak wajib menunjukkan perwakilan atau unitnya untuk melaksanakan nota kesepahaman ini sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan fungsi yang dimaksudkan. Yang ketiga, setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari nota kesepahaman ini harus didasarkan pada ruang lingkup dengan referensi yang disepakati oleh para pihak. Yang keempat, para pihak akan mengupayakan bahwa sebelum penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, para pihak telah memenuhi segala persyaratan perizinan untuk mengadakan perjanjian sebelum ditandatanganinya perjanjian. Baik, saya akan melanjutkan untuk membaca pendanaan yang telah kami buat. Yang pertama, setiap pendanaan yang timbul berdasarkan nota kesepahaman akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 pada nota ini.
berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing pihak sesuai dengan kondisi yang berlaku, ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sedangkan biaya-biaya yang mungkin timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dikeluarkan oleh masing-masing para pihak yang telah kita bahas tadi, akan menjadi beban masing-masing para pihak. Nah, untuk jangka waktu nota kesepahaman ini saya hitung sejak tanggal 31 Oktober tahun 2024 sampai dengan tanggal 31 bulan Oktober tahun 2025 yang akan datang. Baik, cukup itu aja nota kesepahaman yang telah kami buat. Bagaimana dengan para pihak kedua? Baik, kami telah mendengar dari isi nota kesepahaman yang telah disampaikan oleh pihak pertama. Mungkin di sini kami juga sebagai saksi ingin mendengar bagaimana isi dari nota kesepahaman dari pihak kedua. Tolong bisa dibacakan. Jadi dalam MOU kami itu maksud dan tujuan ruang lingkup itu sudah seperti pihak Pak Yasir ini. Berarti tidak ada beda dari maksud dan tujuannya? Ada, memiliki perbedaan yaitu di pelaksanaan kegiatan. Oke, seperti apa? Pihak Pak Yasir memiliki empat pelaksanaan kegiatan, 4 poin, sedangkan kami memiliki 5 poin yang akan dibacakan oleh Bu Alsa sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan lanjutkan pelaksanaan kegiatannya. Yang pertama, pihak pertama dan pihak kedua akan melaksanakan rapat evaluasi berkala terkait nota kesepahaman. Yang kedua, pihak pertama dan pihak kedua akan membuat dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait proyek yang dilaksanakan. Yang ketiga, pihak pertama akan memberitahukan bagaimana laporan kemajuan proyek secara berkala sesuai jadwal yang disetujui. Yang keempat, setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari nota kesepahaman ini harus didasarkan pada ruang lingkup dengan referensi yang disepakati oleh para pihak. Yang kelima, para pihak akan mengupayakan bahwa sebelum penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, para pihak telah memenuhi segala persyaratan perizinan untuk mengadakan perjanjian sebelum ditandatanganinya perjanjian jika ada. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana Pak? Oke, berarti kami sebagai saksi di sini bahwasanya telah terjadi adanya perbedaan dan dari hasil putusan tadi itu yang akan kita satukan lagi dari pihak pertama. Mungkin dari teman-teman sudah sepakat dengan tujuan awal kita tadi yaitu ingin membayarkan bersama-sama infrastruktur tersebut ya. Jadi apabila sudah sepakat terhadap tersebut, mungkin kita bisa akhiri hasil dari diskusi kita dalam malam hari ini. Mungkin ada yang ingin sampaikan dari kuasa hukum dan dari kuasa hukum. Baik, ingin menyinggung sedikit terkait pendanaan itu bagaimana? Baik, seperti yang Ibu tanyakan tadi mengenai pendanaan, pihak pertama dan pihak kedua sudah sepakat bahwasanya pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan biaya secara bersama-sama antara pihak kedua. Dan selanjutnya kita akan mengadakan duduk kembali seperti yang dikatakan oleh Ibu Cantika yang akan menandatangani ya, seperti itu. Oke, baik. Saya rasa kami dari ahli, dari saksi sudah sangat sepakat dan kami sangat setuju terhadap nota kesepahaman dari pihak pertama dan pihak kedua. Mungkin ada penutupan dari kuasa. Tidak ada. Cukup. Saya rasa cukup. Oke, baik. Boleh bersalaman untuk mengatakan bahwasanya ini telah sepakat dan untuk saat ini. Oke.